Pemain andalan Sinteyong siap balaskan dendam U20. Striker keturunan Indonesia Finlandia siap tampil di Piala Dunia U17. Timnas Indonesia dipandang remeh media Vietnam. 3 klub ini layak jadi calon klub baru Shine Patinama. 5 negara yang diprediksi FIFA Matchday September 2023. Bek muda PSM Makassar Sultan Zaki optimistis bisa menembus timnas U17 Indonesia. Zaki menegaskan bahwa dia siap bermain dengan pemain lain dalam TC ini. Pemain berusia 17 tahun ini memiliki modal yang cukup untuk menembus timnas U17 Indonesia. Pasalnya dia sudah menjalani didikan keras Sinteyong di timnas U20 Indonesia. Ya, sepupu dari Asnawi Mangku Alam ini sempat jadi andalan skuad Garuda Nusantara tampil di Piala Asia U20 2023. Namun perjuangan mereka terpaksa harus berhenti di tengah jalan. Kegagalan tampil di Piala Dunia U20 membuat dia akan berjuang keras untuk tampil di Piala Dunia U17. PSS Sleman Development Center mengirim Ahmad Zidan Ar-Rashid dan juga Muhammad Afazril untuk ke pemusatan latihan timnas U17 Indonesia. Pihak PSS Sleman Development Center mengaku bangga dengan pemanggilan kedua pemainnya ke pemusatan latihan timnas U17 Indonesia. Ya, sementara itu meski bangga tetapi ex-pemain PSS Sleman periode 2007-2014 Anang Hadi pun titip pesan kepada 2 anak asuhnya tersebut. Saya meminta Zidan dan Azril lebih mengerahkan segala kemampuan terbaiknya baik teknik serta mentalitas. Ini kesempatan luar biasa, jangan disia-siakan, ujar Anang Hadi. Claudia Suneman, penggawa timnas Indonesia U19 telah mencetak 4 dari 16 gol yang dimiliki timnas Indonesia U19 saat melaju dari fase grup A. Ya, Claudia Alexandra Suneman, pesepak bola wanita muda yang lahir di Tangerang 24 April 2009. Saat ini ia baru berusia 14 tahun. Claudia merupakan putri dari Ralf Suneman, yakni saudara dari Timo Suneman. Oleh karena itu tidaklah mengherankan jika bakat bermain sepak bola sudah ada dalam darahnya. Di samping itu meski masih sangat muda, Claudia Suneman telah tampil gemilang bersama timnas putri Indonesia U19 di Piala AFF Putri U19 2023 bahkan sebagai pemain termuda. Deretan bintang timnas Indonesia U16 diprediksi tak bisa ikut serta di Piala Dunia U17 2023. Meski nama-nama mereka kini masuk dalam daftar 34 pemain untuk seleksi yang dipanggil oleh Bima Sakti. Beberapa pemain dari skuad itu saat ini sudah berusia lebih dari batas maksimal, mengingat turnamen ini akan digelar pada 10 November hingga 2 Desember mendatang. Ya, berikut di antaranya. Yang pertama adalah Andrika Fatir, Kaviatur Rizky, Nabil Ashura, dan Muhammad Iqbal Gwijangge. Ya, sungguh disayangkan mengingat performa Iqbal di Piala AFF U16 2022 sangat konsisten dan juga tampil sangat menonjol. Beberapa nama pemain keturunan muncul, dan salah satunya dari Finlandia dengan nama Rolf Uren yang berhasrat tampil di Piala Dunia U17 2023. Pemain ini mengaku memiliki darah keturunan Indonesia Finlandia dari sang ibu yang berasal dari Pasanggaran Banyuwangi, Jawa Timur, dan Rolf Uren saat ini memiliki paspor Indonesia. Sementara itu tak banyak informasi yang didapatkan soal Rolf Uren, namun Rolf mampu menembus skuad U17 tim kasta kedua Liga Finlandia, yakni turun Polo Seura yang terbilang memiliki nama cukup mentereng. Ya, berposisi sebagai gelandang serang, hadirnya Rolf tentu akan meramaikan lini tengah timnas Indonesia U17 asuhan Bima Sakti. Pelatih kiper Barito Putra Luis Fernando Silva sangat bangga anak asuhnya dipanggil untuk mengikuti seleksi timnas U17 Indonesia. Kiper Danda Rama akan bersaing menuju skuad final yang seleksinya akan berakhir pada 28 Agustus mendatang. Ya, bagi Danda, momen ini adalah pemanggilan pertama ke timnas U17 Indonesia. Sementara itu Luis Fernando Silva mengaku bahwa pemanggilan tersebut jadi salah satu kebanggaan. Ia bahkan menilai hal tersebut jadi pencapaian tertinggi dalam karirnya. Bagi saya, ini adalah kemenangan terbesar dari pekerjaan saya. Melihat penjaga gawang saya mewakili timnas Indonesia, tulis Luis Fernando Silva via Instagram story miliknya. 34 pemain yang dipanggil TC U17 dan ternyata tak ada nama Abdurrahman Iwan dalam daftar pemain yang mengikuti seleksi. Padahal Iwan baru menginjak 16 tahun dan juga masih bisa memperkuat timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023.
Pemain yang bermain di klub Qatar Al-Wakraf SC ini memiliki paspor ganda terbatas. Tentunya ia bisa memperkuat timnas Indonesia U17 tanpa harus menjalani proses naturalisasi. Namun tetap Bima Sakti tak menyertakan pemain yang lahir di Doha, Qatar 14 Agustus 2006 itu. Ya, apakah Abdurrahman Iwan belum memenuhi standar yang diinginkan oleh Bima Sakti? Piala Asia 2023 bakal digelar Januari 2024. Timnas Indonesia bakal melakoni TC di Turki selama 3 pekan. Melihat persiapan Timnas Indonesia, media Vietnam memandang remeh tim merah putih. Pasalnya, anak asuh Sintayong dianggap sebagai tim yang paling lemah dibandingkan 3 kompetitornya di fase grup. Tentu saja dibandingkan 3 lawannya, Indonesia paling rendah di Piala Asia 2023. Tulis laporan The Tau 247. Ya, meskipun dipandang remeh, peluang Timnas Indonesia semakin terbuka karena ada peringkat ketiga terbaik yang bisa membawa skuad Garuda lolos. Pemain naturalisasi Timnas Indonesia Shane Patinama kabarnya masuk dalam daftar nama yang akan dilepas oleh klub kasta tertinggi Liga Norwegia Viking FC pada bursa transfer ini. Dan berikut adalah sejumlah klub baru yang bisa dipertimbangkan sebagai calon klub baru Shane Patinama. Yang pertama ada Hammarby IF. Ya, Hammarby FC merupakan klub yang dimiliki oleh legenda timnas Swedia Zlatan Ibrahimovic. Kemudian yang kedua ada Tromsø IL. Ya, Tromsø, klub kasta tertinggi Liga Norwegia ini termasuk kategori elit. Lalu ada SK Brann. SK Brann masih berada di puncak klasemen sementara Eliteserien 2023. Dari 14 pertandingan, SK Brann hanya 1 kali kalah. Mereka unggul jauh di puncak klasemen dengan koleksi 35 poin dari 14 pertandingan. PSSI belum mengumumkan siapa lawan yang akan dihadapi Timnas Indonesia di FIFA Matchday September mendatang. Ya, sebelumnya di FIFA Matchday Juni lalu, Timnas Indonesia gagal meraih 1 kemenangan pun melawan Palestina dan juga Argentina. Bermodal itu, Timnas Indonesia siap menantang sederet tim papan atas dunia di FIFA Matchday. Siapa saja? Ya, berikut di antaranya. Yang pertama ada Bolivia, Tajikistan, Kenya, Malaysia, dan juga Turkmenistan. Sementara itu, Turkmenistan disinggung jadi lawan Indonesia di FIFA Matchday September mendatang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sempat memberikan kode bahwa Turkmenistan menjadi salah satu lawan Timnas Indonesia. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.